topik yang diberikan oleh Tuhan sendiri untuk dikhotbahkan saat ini adalah harga sebuah ketaatan. Sekali lagi, harga sebuah ketaatan. Mari sama-sama kita lihat firman Tuhan di Daniel 3 ayat yang pertama. Nanti kita loncat lagi di ayat yang keempat sampai ayat yang ke-6. Kita loncat lagi di ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14, dan loncat lagi di ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu. Hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Yang ke-12, ayat yang ke-12, ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak, dan Abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Yang percaya katakan amin. Wah, luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi topik tema pada pagi hari ini yang saya bawakan yaitu harga sebuah ketaatan. Sama-sama kita katakan. Nah, kita baru saja membaca kisah yang ada di kitab Daniel. Nah, peristiwa itu terjadi di Babilonia, Bapak Ibu. Dan Babilonia kalau kita lihat di peta sekarang ini, itu terdapat atau di daerah Irak. Kalau peta modern sekarang ini itu ada di daerah Irak. Jadi kalau hari ini peristiwa yang terjadi, nah itu sekitar tahun 606 sebelum Masehi. Nah, 606 sebelum Masehi itu artinya bahwa 606 sebelum Tuhan Yesus itu lahir ke dunia. Nah, peristiwa itu terjadi. Dan peristiwa itu adalah amat sangat lama karena peristiwanya pada zaman dulu. Nah, saudara-saudara, mengapa peristiwa ini terjadi di Babilonia? Nah, kalau kita lihat sejarah bangsa Indonesia atau penjajahan kita, bangsa Indonesia, Belanda datang ke Indonesia menjajah bangsa kita, betul? Betul, menjajah bangsa kita sendiri. Jadi Belanda datang ke Indonesia menjajah bangsa kita sendiri. Bahkan juga Jepang datang ke Indonesia menjajah bangsa kita sendiri. Bayangkan, kita yang ada di Indonesia dijajah oleh bangsa luar, negara luar, yaitu Belanda dengan Jepang. Bapak Ibu Saudara, beda dengan negara atau wilayah Babilonia. Nah, pada saat itu mereka punya taktik berbeda dengan penjajahan Jepang dan Belanda. Mereka dilakukan oleh bangsa Asyur atau taktik atau penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Asyur atau bangsa Babilonia. Nah, karena mereka menguasai banyak daerah, maka mereka selalu berpikir bahwa tetap ada potensi rakyat lokal akan melakukan pemberontakan. Maka misalnya Raja Nebukadnezar, misalnya saya Raja Nebukadnezar,
Misalnya saja ya, saya Raja Nebukadnezar. Nah misalnya ada bangsa A, bangsa B, bangsa C, bangsa D, bangsa E. Nah saya Raja Nebukadnezar menaklukkan bangsa A. Ketika saya sudah menaklukkan bangsa A, saya buang yang saya taklukkan, saya buang ke bangsa B, bangsa C, bangsa D, bangsa E. Dan juga saya buang ke wilayah saya Babilonia. Begitu pun juga selanjutnya, kalau saya menaklukkan bangsa B, saya akan buang rakyat itu, bangsa-bangsa itu, orang-orang itu ke A, C, D, E. Selanjutnya saya buang ke wilayah saya Babilonia. Begitupun juga seterusnya. Itu kekejaman oleh Raja Nebukadnezar pada saat itu. Nah sehingga orang-orang lokal hampir habis, betul? Rakyat yang ada di bangsa A, bangsa B, bangsa C, bangsa D, bangsa E itu hampir habis karena ditaklukkan oleh Raja Nebukadnezar. Yang percaya katakan amin. Nah sehingga orang-orang lokal hampir habis karena sudah diserahkan ke berbagai bangsa. Akibat dari ini maka sukar bagi penduduk lokal melakukan perjuangan kemerdekaan. Melakukan penaklukan karena sudah diserahkan oleh berbagai bangsa pada saat itu. Nah karena mereka hanya segelintir orang, sebagian besar ada di negeri pembuangan. Karena memang pada saat itu Nebukadnezar dia menaklukkan siapa saja karena dia pemerintahannya yang sangat besar pada saat itu. Katakan sangat besar. Jadi terjadi waktu Nebukadnezar melakukan atau menaklukkan bangsa Yehuda. Nah semua orang-orang atau rakyat-rakyat di sekitar itu tidak ada Bapak Ibu Saudara. Nah kalau kita lihat bahasa atau bangsa atau sejarah Israel pada saat itu. Waktu setelah Salomo mati, bangsa Israel terpecah menjadi dua. Bangsa Israel dengan bangsa Yehuda. Nah sudah ditaklukkan artinya Israel terdiri dari 10 suku. Yang itu pusatnya di Samaria. Sudah ditaklukkan oleh bangsa Asyur, yaitu sekarang disebut dengan Irak tadi. Nah sedangkan 2 suku yang sisa ditaklukkan oleh Babilonia. Dan saudara, dengan cara seperti itulah maka bangsa Babilonia menaklukkan bangsa-bangsa lain. Dan karena itu sebagian orang Yehuda dibuang ke bangsa yang lain. Dan sebagian juga mereka tetap tinggal di kampung halaman mereka. Dan sebagian yang bagus-bagus, yang cakep-cakep, yang pintar-pintar, yang cerdas-cerdas, yang smart-smart, yang excellent. Itu dibuang ke pembuangan. Kalau kita lihat di Daniel 1 ayat yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, dikatakan di situ, lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang yang muda, tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bangsa orang Kasdim. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang perawakan baik, yang punya pengetahuan, yang smart, yang pintar, itu dibuang ke Babilonia, di pembuangan. Yang tidak baik, yang buyar-buyar, saudara, yang bodoh-bodoh. Nah tetap tinggal di kampung halaman. Nah yang bagus-bagus itulah keempat pemuda ini, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan juga Daniel. Mereka itu, keempat orang itu yang memang benar-benar terpilih. Wow, katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, terkait dengan ketaatan mereka kepada Tuhan, keempat orang tersebut ketika mereka ada di pembuangan, pikirnya mereka fine-fine saja. Pikirnya mereka biasa-biasa saja ketika mereka di pembuangan. No, katakan no. Tapi mereka punya persoalan, mereka punya masalah, mereka punya kesulitan Bapak Ibu. Karena pada saat itu mereka bangsa Israel, bangsa yang dijajah. Dan ketika mereka di pembuangan, walaupun mereka adalah orang-orang pilihan, tapi mereka punya persoalan. Terkait apa? Terkait dengan ketaatan yang mereka miliki dan harga yang harus mereka bayar. Dengan penderitaan di tengah-tengah bangsa Babilonia. Itu harga yang harus mereka bayar ketika mereka ada di tengah-tengah bangsa kafir. Wow, luar biasa. Dimana kita tahu bahwa Daniel yang akan dibuang ke gua singa, dan lewat cerita kita tadi di kitab Daniel pasal yang ketiga, Sadrak, Mesak, dan Abednego dibuang ke dalam dapur api.
Daniel dibuang ke gua singa. Bukankah itu harga yang harus dibayar? Amin. Dibuang ke dapur api, dibuang ke gua singa yang lapar datang menerkam dia. Itu harga yang itu ketaatan, harga yang dibayarnya sangat mahal. Tetapi saudara, sekalipun mereka dihantam dengan berbagai macam penderitaan, sekalipun mereka ada dalam situasi yang tidak baik, tidak enak, sakit hati, dalam kondisi yang tertekan, tetapi mereka tetap setia, mereka tetap taat kepada Tuhan. Katakan amin. Walaupun nyawa taruhannya, amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketaatan kepada Tuhan, saya mau bilang buat Anda pada saat ini Bapak Ibu, itu bisa-bisa nyawa taruhannya. Itulah harga dari sebuah ketaatan. Mahatma Gandhi mengatakan, Bapak Ibu, orang boleh mengambil nyawa atau membunuh saya, tetapi dia tidak bisa mengambil ketaatan saya. Amin. Seorang yang luar biasa, dia mengatakan seperti itu. Jujur, kalau diakui bahwa banyak orang Kristen tidak suka dan merasa alergi jika mendengar khotbah tentang ketaatan. Karena ketaatan itu sendiri berbicara tentang melakukan firman Tuhan, peraturan-peraturan yang harus ditaati, ada hukum-hukum, ada norma-norma yang harus ditaati. Kita sebagai orang benar, kalau orang ini hari ini atau minggu ini berbicara tentang ketaatan, maaf ya, saya tidak mau masuk gereja. Karena pasti berbicara tentang melakukan firman Tuhan. Sedangkan saya masih hidup dalam dosa. Orang tidak mau. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Yang jika dilanggar pasti ada sanksi, konsekuensinya kepada orang-orang yang melakukan dosa tersebut. Seperti firman Tuhan berkata di Ibrani 2 ayat yang kedua B. Dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Itu kata firman Tuhan. Amin. Karena tidaklah mengherankan jika orang-orang tidak suka mendengar khotbah tentang yang namanya ketaatan. Karena ketaatan itu susah, sulit untuk ditaati. Cuman hanya orang mendengar saja, tapi sulit untuk melakukan. Katakan sulit untuk melakukan. Bapak Ibu Saudara, yang harus disadari adalah bahwa berkat, kesuksesan, kelimpahan, keberhasilan, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, itu karena ada upah di balik ketaatan. Jadi kalau Anda sembuh, Anda berhasil karena Anda melakukan firman Tuhan. Itu disebut dengan ketaatan, memang harganya mahal. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kita masuk pada inti. Kita akan melihat kebenaran penting dari kitab Daniel 3 ayat yang pertama sampai yang ke-30. Mengambil contoh kasus yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang Ibrani ini tentang harga dari sebuah ketaatan. Kita melihat kebenaran yaitu mereka tinggal di lingkungan kafir, tetapi mereka tidak menjadi kafir. Wow, katakan wow, katakan amazing, katakan luar biasa. Terima kasih buat ketaatannya. Mereka tinggal di lingkungan kafir, tetapi mereka tidak menjadi kafir. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mereka tinggal di lingkungan kafir, tapi mereka tidaklah ikut menjadi kafir. Wow, ini yang luar biasa Bapak Ibu. Kita harus ingat bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa monoteis. Yang percaya katakan amin. Kenapa? Mereka hanya menyembah satu Allah. Tidak ada ilah-ilah lain, tidak ada Allah-Allah lain yang mereka sembah. Hanya Allah satu Esa, yaitu Allah yang tunggal, yaitu Allah. Allah satu-satunya, Tuhan satu-satunya yang mereka sembah pada saat itu. Tidak ada dewa-dewa lain, tidak ada ilah-ilah lain yang mereka sembah pada saat itu. Jadi mereka monoteis. Katakan monoteis, hanya ada satu Allah. Jadi sekali lagi saya katakan Bapak Ibu Saudara bahwa Israel hanya percaya hanya satu Allah. Katakan percaya hanya satu Allah. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada kenyataannya pada saat ini apa yang terjadi? Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego diperhadapkan dengan situasi, kondisi yang amat sangat sulit. Katakan yang amat sangat sulit. Kenapa? Mereka ada di bangsa kafir, bangsa yang tidak percaya Allah. Kafir itu bangsa tidak percaya Allah, bangsa yang tidak takut Allah. Jadi apa saja yang dia lakukan, apa saja mereka mau lakukan. Bangsa-bangsa yang ada di Babilonia, mereka melakukan kejahatan apa saja, itu terserah mereka. Karena mereka adalah bangsa kafir.
Menurut Kamus Alkitab terjemahan baru, mulai dari tahun 3000 sebelum Masehi telah terkumpulkan nama dewa-dewa dengan gelarnya. Nama-nama tambahan dan juga kuil-kuil. Dalam daftar terakhir dari kota Niniwe tertanggal 7 sebelum Masehi, itu terlihat ada kurang lebih dari 2.500 jumlah dewa-dewa yang mereka sembah pada saat itu. Kebanyakan dapat ditemukan sebagai dewa-dewa dari Sumeria kuno yang diambil oleh orang Semit setelah dinasti pertama dari Babel. Jadi Bapak Ibu Saudara, kira-kira ada 2.500 Baal atau dewa-dewa yang disembah oleh bangsa Babel pada saat itu, termasuk Raja Nebukadnezar. 1 berbanding dengan 2.500. Tadi dibilang bangsa Israel mereka hanya menyembah satu Allah yang mereka percaya itu ya Allah satu-satunya. Dibanding dengan mereka diperhadapkan untuk menyembah 2.500 para Baal pada saat itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau pada saat itu 1 banding 2.500 itu paling amat sangat bagaimana ya? Itu amat sangat luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena pada saat itu pada saat itu bahwa Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego hanya mempercayai hanya satu Allah. Jadi lingkungan mereka pada saat itu semua menyembah dewa-dewa, ilah-ilah pada saat itu. Lingkungan mereka kafir, tapi Bapak Ibu Saudara apa yang terjadi? Wow, katakan luar biasa. Tapi ini pelajaran penting buat kita semua. Tapi mereka tidak menjadi kafir. Wow. Apakah kita mau seperti keempat pemuda yang hebat ini? Mereka ada di lingkungan kafir tapi mereka tidak menjadi kafir, saudara. Kondisinya pada saat itu sangatlah tidak bagus, tidak nyaman. Betul, kita tidak nyaman kalau kita dalam kondisi yang tidak enak, ini hati rasa tidak enak, harus mau cepat-cepat pergi keluar dari situ. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel tetap stay di situ karena mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Ada di sana raja, tidak nyaman buat mereka. Tapi apakah mereka tergeser? Atau apakah mereka tetap menyembah 2.500 Baal yang ada di tempat itu Bapak Ibu Saudara? No, tidak. Oh, luar biasa. Kalaupun kita diperhadapkan dengan kondisi situasi yang sangat sulit ini, apakah kita mau tetap taat? Apakah kita mau tetap setia? Peraturan-peraturan yang paling sangat ketat kadang-kadang membuat hati kita sakit, membuat kita stres, depresi dengan peraturan itu karena susah untuk dilakukan. Tapi saat ini kita belajar dari keempat pemuda ini. Susah betul, bagi saya sangat susah menyembah. Kita punya barang elektronik, HP itu hanya baru 1, belum 2, 3, 4. Itu susah sekali. Setiap hari dengan barang itu, setiap hari tidur, makan, cuma hanya 1. Kita sudah dipengaruhi. Apalagi banyak dewa, banyak ilah-ilah zaman ini yang modern. Itu pada zaman dulu. Amin, yang percaya katakan amin. Wow, inilah tantangan yang mereka hadapi. Inilah harga yang mereka harus bayar dari ketaatan mereka, diperhadapkan kepada mereka. Mereka tinggal di lingkungan kafir, tetapi kitab suci berkata tepatnya di kitab Daniel mereka sama sekali tidak dipengaruhi. Mereka tidak menjadi kafir. Dan lebih menarik, Alkitab mencatat bahwa mereka melakukan suatu sistematis atau suatu kegiatan yang pada saat itu benar-benar mau mengacaukan kehidupan mereka supaya mereka harus ikut Allah, harus ikut dewa-dewa yang harus disembah oleh orang-orang Babilonia pada saat itu. Mereka melakukan hal yang sistematis dengan cara apa Bapak Saudara? Mengganti nama mereka. Itu cara yang sistematis yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar, mengganti nama-nama mereka. Daniel diganti dengan nama Belsasar. Terus Hananya diganti dengan nama, baru dibilang tadi, Hananya diganti dengan nama Mesak. Sadrak, Misael, Mesak, Asaria, Abednego. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi pada pada zaman dulu itu nama-nama yang dikasih buat mereka itu ada artinya. Mungkin pada wilayah-wilayah tertentu mereka kasih nama anak mereka, ya sabaran kasih nama saja.
asal-asal kasih nama saja, tapi tidak tahu artinya itu apa. Yokped tidak tahu artinya apa. Jadi asal kasih nama saja. Nah, kebanyakan juga orang-orang kasih nama anak mereka sesuai dengan bulan. Nama-nama bulan. Betul? Betul? Tapi Bapak Ibu Saudara, orang Ibrani asli itu tidak seperti itu. Mereka kasih nama anak mereka, tapi tahu nama arti mereka. Dan namanya artinya bagus-bagus. Misalnya orang pada saat itu atau orang Ibrani pada saat itu kasih nama dia misalnya Anton. Dia punya misalnya ini arti nama dari Anton yaitu membawa keharuman, contoh saja. Jadi waktu dia pergi kemana saja arti nama itu dibawa. Jadi waktu dia pergi kemana saja wanita-wanita kerja dari belakang karena dia memiliki keharuman yang luar biasa. Sehingga wanita-wanita ikut dari belakang. Karena dia memiliki atau membawa keharuman. Keharuman apa maksudnya? Ya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah Daniel pada saat itu dikasih nama dan artinya itu Allah adalah hakimku. Ini orang Ibrani luar biasa ya artinya. Jadi kalau misalnya anaknya nanti lahir, kasih nama itu Daniel. Allah adalah hakimku. Hananya. Allah memberi anugerah. Misael, siapakah seperti Allah? Asarya, Allah adalah pertolongan. Nah sekarang siap-siap. Kita akan melihat nama-nama ini akan dikafirkan. Betul? Akan mengubah nama-nama mereka. Kita perhatikan Daniel pertama ayat yang ke-7. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamanya Belsasar, Hananya dinamai Sadrak, Misael dinamanya Mesak, dan Asarya dinamanya Abednego. Jadi Bapak Ibu Saudara pikir bahwa ya Mesak itu adalah pahlawan yang gagah perkasa, pahlawan iman yang luar biasa. Tapi ingat, nama Mesak, nama Sadrak, nama Abednego itu adalah nama-nama yang sudah dikafirkan. Itu adalah, nanti kita lihat sebentar. Nah kita akan telusuri nama-nama mereka satu persatu. Yang pertama Daniel, yang namanya Belsasar, yang artinya tadi diibranikan yaitu yang diartikan tadi Allah adalah hakimku. Nah diganti menjadi Belsasar. Apa artinya Belsasar? Nah artinya adalah semoga Bel melindungi nyawaku. Siapa itu Bel? Wow, katakan wow. Bel adalah Daniel 4 ayat yang ke-8. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Belsasar, menurut nama dewaku. Jadi Bel itu adalah salah satu dewa yang ada di Babilonia pada saat itu. Yang namanya Belsasar itu adalah salah satu dewa yang disembah oleh orang-orang kafir pada saat itu. Yesaya 46 ayat yang pertama, dewa Bel sudah ditundukkan. Berikut Yeremia 50 ayat yang kedua B, dewa Bel menjadi malu. Jadi Bel itu adalah dewa. Tadi ingat ada 2.500 dewa-dewa yang ada di Babilonia. Jadi ini yang merupakan salah satu dewa yang disembah oleh Raja Nebukadnezar dengan semua pegawai-pegawai istana pada saat itu. Yang kedua Hananya, artinya adalah memberi anugerah. Diganti namanya menjadi Sadrak. Sadrak 3 huruf dari belakang itu AKH. AKH itu adalah salah satu dewa yang disembah oleh orang-orang yang ada di Babilonia. AKH atau AKHU yaitu aku. Aku atau Sadrak artinya kuasa dari aku. Kuasa, dia punya kuasa, dia punya otoritas. Dewa aku. Sekali lagi Sadrak yang tadinya namanya Hananya, tapi diganti menjadi kafir, yaitu kuasa dari aku, yang tadi Allah memberi anugerah. Next yang berikut pemuda yang ketiga yaitu Misael yang artinya Mesak. Misael tadi yang tadi bahasa Ibrani artinya yaitu siapa seperti Allah, sekarang diganti. Sama ekornya di belakang AKH dan juga sama, dewa itu adalah dewa aku, dewa yang tidak terkalahkan. Jadi siapa seperti Allah yang tadi waktu belum dikafirkan, nah sekarang dikafirkan, tidak ada yang terkalahkan, yaitu dewa aku. Jadi Bapak Ibu Saudara saya katakan tadi, nama-nama yang sudah dikafirkan, jadi Anda pikir, wow ini nama hebat dia Mesak, wow ini nama luar biasa ya dia pahlawan iman. No. Mesak itu adalah salah satu nama dewa yang ada di Babilonia.
Kalau Bapak Ibu Saudara kasih nama Mesak, putuskan dia dulu. Karena bisa saja dia terikat dengan dewa-dewa atau ilah-ilah zaman ini. Kalau tidak diputuskan, karena itu salah satu dewa yang ada di Babilonia. Bisa mengerti? Paham ya maksud saya? Ada yang anaknya mau dikasih nama Mesak? Diputuskan dulu, nanti kasih Ibu Gembala putuskan nama itu, baru dikasih nama Mesak. Karena itu adalah salah satu dewa. Bisa mengerti ya? Bisa? Nah, yang terakhir itu Abednego, Bapak Ibu Saudara. Nah, Abednego juga adalah salah satu nama yang sudah dikafirkan. Yang tadi Asaria, Allah adalah pertolongan, diganti nama menjadi Abednego. Nama kafir yang diberikan oleh Raja Nebukadnezar. Abed itu pelayan, kalau dikafirkan artinya, dan Nego itu Nebo. Jadi pelayan dari Nebo. Jadi perhatikan Yesaya 46 sampai Yesaya 46 ayat yang pertama, dewa Bel sudah ditundukkan, dewa Nebo sudah direbahkan. Jadi Abednego, dengan kata lain, ya Abednego pelayan dari Nebo. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, patung-patungnya sudah diangkut. Jadi kalau dilihat Ibrani, bahasa Ibrani namanya bagus-bagus, cakep-cakep namanya, arti namanya juga bagus-bagus. Kalau katakan bagus-bagus. Nah kalau dikafirkan saat itu, namanya sudah bukan lagi bagus Bapak Ibu, tapi sudah ada pada penyembahan berhala. Jadi Anda tidak tahu bahwa anak Anda lagi sementara ya, disembahkan oleh para dewa-dewa zaman ini. Tidak bisa dipungkiri itu terjadi. Betul Bapak Ibu Saudara? Nah, tetapi ketika mereka begitu tinggal di Babilonia, maka nama mereka menjadi kafir dan dihubungkan dengan para dewa-dewa yang ada di Babel. Mengapa bisa berubah nama mereka? Kita lihat Kejadian 41 ayat yang ke-45. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paneah serta memberi Asnat anak Potifera imam di On kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Rupanya pada saat itu semua orang-orang yang menguasai tanah Mesir, orang-orang Ibrani itu diganti namanya. Mengerti ya? Diganti nama mereka semua. Yusuf juga diganti namanya menjadi Safnat Paneah. Nah pada waktu Yusuf di Mesir namanya juga diubah menjadi Safnat Paneah. Jadi kelihatannya nama-nama pada waktu itu sering kali diubah. Mengapa diubah? Katakan sampai kiri kanan, mengapa diubah? Mengapa diubah? Kepada orang-orang yang diberikan nama oleh pemimpin pegawai istana itu dirancang untuk menandai hubungan baru mereka. Sehingga mereka bisa melupakan agama. Wow. Jadi nama-nama mereka dikafirkan supaya mereka bisa lupa kampung halaman mereka. Dan juga bisa lupa akan Allah mereka yang sebelum mereka sembah. Itu tujuan mereka, bangsa-bangsa kafir, mengkafirkan nama-nama orang Ibrani pada saat itu. Yang percaya katakan amin. Wow, luar biasa ya. Waktu saya buat ini, wow Tuhan, saya terheran-heran dengan keajaiban Tuhan. Saya takjub dengan kedahsyatan Tuhan. Bisa begini ya Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, walaupun nama-nama mereka sudah dikafirkan, apakah mereka ada di lingkungan seperti itu dan mereka bisa dikafirkan dengan apa yang ada di situ? Padahal tidak. Mereka tetap baik-baik saja. Bahkan Daniel, walaupun kondisi situasi yang begitu berat yang dia alami, tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dia pergi ke suatu rumah, selama 3 kali sehari dia datang berlutut, bersujud, menyembah dia punya Allah yang luar biasa. Wow, bayangkan padahal dia diperhadapkan dengan ketiga temannya, diperhadapkan dengan situasi yang sangat genting, situasi yang sangat berat. 2.500 Baal yang harus mereka sembah dan nama mereka dikafirkan. Tapi mereka punya ketetapan hati yang sangat kuat untuk tidak mengatakan untuk dosa dan ya untuk kebenaran. Iman mereka begitu kuat untuk tidak dikafirkan. Wow. Walaupun harga dari sebuah ketaatan yaitu nyawa taruhannya, Daniel harus dibuang ke gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego harus dibawa ke dapur api yang paling sangat panas, 7 kali dipanaskan karena kegeraman Raja Israel pada saat itu.
Yang luar biasanya mereka katakan apa? Walaupun Allah tidak menolong saya, kapan Tuhan tolong? Kapan Allah tolong? Tidak tahu Tuhan tolong kapan, Allah tolong kapan. Tapi mereka tetap menyembah Allah. Wow. Allah siapa? Allah dewa-dewa? No. Ilah-ilah pada saat itu? No. Tapi siapa yang mereka sembah? Tetap monoteis. Satu-satunya Allah yang mereka sembah pada saat itu. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Itu yang paling sangat menyedihkan buat mereka berempat. Tapi mereka punya iman yang kuat, iman yang kokoh untuk no dosa. Dan ya untuk kebenaran. Wow, katakan luar biasa. Mereka menunjukkan kesetiaan, mereka menunjukkan ketaatan kepada Allah sekalipun nyawa taruhannya. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, pada zaman dulu itu pada pemerintahan Raja Nero, Kaisar Nero, katakan Kaisar Nero. Wow, itu orang Kristen paling sangat menderita. Ada 10 memang raja pada saat itu yang jahat. Ya Bapak Ren, tapi salah satunya Kaisar Nero, Raja Nero itu paling sangat jahat, katakan jahat. Mereka menyiksa orang Kristen, betul. Mereka menyiksa orang Kristen itu seperti binatang. Kalau pada saat ini kita bisa menikmati ibadah, kita bisa menikmati pujian penyembahan, itu anugerah. Makanya pergunakan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan dengan sebaik-baiknya. Karena Anda tidak sama seperti pada zaman dulu. Sekarang Anda ibadah itu enak, nyaman. Pelayanan juga enak, nyaman. Tidak ada yang memaksa Anda. Tapi dulu orang Kristen itu paling sangat menderita Bapak Ibu. Karena ketaatan mereka, memang ada juga yang murtad. Mereka dianiaya seperti binatang, dipanggang atau dibakar. Sangat jahat dan kejam Kaisar Nero pada saat itu Bapak Ibu. Nah, Kaisar Nero ini dia suka pesta. Paling sangat menderita. Bapak Ibu, orang Kristen pada zaman dia memerintah, dia ambil dan badannya itu dia lumuri dengan ter. Jadi kan dia suka pesta taman pada saat itu. Pada zaman dulu kan, ya tidak ada lampu ya Bapak. Jadi Bapak Ibu sudah tahu orang Kristen itu dilumuri dengan ter dan dibakar. Dibakar Bapak Ibu Saudara, ketika dibakar, dia jadikan orang Kristen itu seperti obor. Orang Kristen itu dibakar hidup-hidup. Jadi orang Kristen seperti lampu, obor, mengelilingi dia. Dia menari-nari, dikelilingi oleh orang Kristen yang obor itu. Dia menari-nari di situ. Dia berpesta di situ. Kejamnya, dia selalu mengadu orang Kristen itu dengan binatang apa saja. Tuh dia adu. Oh haleluya, katakan oh haleluya. Banyak orang Kristen pada saat itu mati martir. Salah satunya Petrus, bahkan juga Paulus. Mati martir karena kisah yang paling sangat tragis. Puji Tuhan sekarang kita tidak seperti itu. Sangat menderita, katakan sangat menderita. Itulah ikut Tuhan. Ketaatan pada zaman dulu dan pada zaman sekarang itu berbeda. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau firman Tuhan sering datang dalam kehidupan kita setiap hari, setiap menit, setiap saat. Bahkan gembala sidang, Pastor Lini Subeda menyampaikan pesan Tuhan di atas ini. Bahkan para hamba-hamba Tuhan, Pastor Ewin dan juga para pastor yang lain menyampaikan firman Tuhan di atas ini. Tolong didengar dan lakukan. Karena Anda salah satu adalah orang yang sangat bersyukur di dunia ini. Karena tidak ada yang menghalangi Anda untuk datang beribadah kepada Tuhan. No. Kalau dibandingkan orang Kristen pada zaman sekarang. Jadi ketaatan mereka begitu luar biasa kepada Tuhan. Makanya mereka disiksa, mereka tidak peduli, I don't care, yang penting saya datang kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat yang ke-37 dikatakan mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang, mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Wow, manusia hidup-hidup digergaji. Coba bayangkan, digergaji. Bukan Inul Daratista digergaji. Digergaji, dilempari dengan batu, dibunuh dengan pedang. Itu hidup-hidup Bapak Ibu. Wah, saya sangat membayangkan apa yang terjadi pada zaman dulu. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, saya mau katakan buat kita pada saat ini. Kalau saat ini Anda dalam lingkungan kafir yang syarat dengan dosa, kejahatan di mana-mana, tindakan apa yang Bapak Ibu Saudara ambil? Apakah tetap bertahan di lingkungan itu? Masih ingat apa yang dikatakan oleh almarhum Gembala Sidang, seperti ibarat kita boleh menerbangkan merpati di atas kepala kita, tapi jangan biarkan dia berbuat sarang di atas kepala kita, betul? Nah, tetap bertahan dalam lingkungan kafir yang syarat dengan dosa, tetap bergaul dengan mereka, oke. 1 kali oke, 2 kali oke, 3 kali oke.
Tapi lama-kelamaan, katakan lama-kelamaan, roh jahat yang ada pada dia akan menular dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Yang percaya katakan amin. Akan tertular atau tertransfer dalam kehidupan Anda. Mau lihat firman Tuhannya? Kita lihat. Amsal 13 ayat yang ke-20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi kalau pada saat itu pergaulan kita dengan orang-orang yang bebal, ya saya lakukan firman Tuhan, tapi pelaksanaannya nol besar, itu sama jika tidak itu orang bebal. Pindah dari situ, jangan bergaul dengan mereka. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Betul? Jangan biarkan lingkunganmu ada di sekitar engkau menjadi engkau kafir. Orang-orang yang tidak suka menyembah Tuhan ada di situ. Anda nanti menjadi orang yang tidak suka menyembah Tuhan. Orang yang tidak suka berdoa nanti juga Anda ikut-ikutan tidak suka berdoa karena Anda dikuasai oleh roh itu. Nah, waktu dia dengar langsung dia pergi ke rumah tetangga itu. Dia lihat itu lagu apa? Dia disco di situ. Anda punya anak perlu dilepaskan. Bapak Ibu Saudara di rumah, anak Anda perlu dilepaskan. Dari kecil anak Anda harus dilepaskan supaya waktu besar dia tidak menjadi raja pesta seperti Nero. Orang tidak percaya Tuhan maka kehidupan glamor, kehidupan dosa, mereka bisa lakukan apa saja. Di kantormu syarat dengan dosa, kejahatan orang bisa lakukan secara terang-terangan. Betul Bapak Ibu? Kalau dulu masih sembunyi-sembunyi, petak umpet, mainnya petak umpet. Tapi sekarang Bapak Ibu sudah dosa sekarang terang-terangan. Mencairkan uang perusahaan bukan lagi dipakai untuk kepentingan kantor atau kepentingan pemerintah, tapi dipakai masuk di kantong pribadi. Bapak Ibu Saudara, sesuatu hal yang bukan dari Tuhan, jangan coba-coba untuk kita nikmati. Karena waktunya tiba, uang-uang suap atau uang apa saja yang kita nikmati untuk kantong kita pribadi akan membuat kita menderita. Ujung-ujungnya menderita, ujung-ujungnya kita menjadi sakit. Karena itu bukan uang Tuhan, tapi karena itu bukan uang kita, itu uang haram, tapi itu uang pemerintah. Hidup tidak jujur, pembohong, penipu, parlente kata orang Ambon. Padahal dengan semua itu kita tidak tahu bahwa akan membawa kita dalam mara bahaya bahkan juga kehancuran. Karena Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai yang ke-21 katakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak ada kehidupan kekal, tapi neraka menderita selama-lamanya. Katakan wow. Bapak Ibu Saudara, ternyata hidup taat, hidup setia di tengah-tengah orang yang tidak taat, di tengah-tengah orang yang tidak setia, itu sukarnya minta ampun. Hidup di tengah-tengah orang yang tidak jujur, itu susahnya untuk kita jujur. Tapi saya percaya kehidupan keempat pemuda ini, lingkungan mereka itu kafir. Tapi kita lihat satu pelajaran yang sangat luar biasa, bahwa membuat mereka tidak menjadi kafir. Amin Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak bergeser sedikit pun dari penyembahan berhala, padahal sudah memutuskan kalau tidak menyembah berhala yang disembahkan atau yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, gua singa, dapur api. Tapi apa Bapak Ibu Saudara? Walaupun Allah tidak menolong kami, tapi tetap kami menyembah Allah kami. Wow, itu kesetiaan, ketaatan yang amat sangat luar biasa. Katakan luar biasa. Punya ketetapan hati untuk tetap percaya Allah mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketetapan hati tidak berpindah-pindah. Nah, ada dua tipe manusia, ada manusia ikan dan juga ada manusia bunglon. Nah, kalau manusia bunglon Bapak Ibu Saudara, itu dia seperti dia berpindah-berpindah tempat. Ya, dia tidak ada di satu tempat. Jadi kalau misalnya bunglon itu dia warnanya merah, dimanapun dia tetap warnanya merah.
dia ada di warna hijau, tetap kulitnya akan warna hijau. Bahkan juga dimanapun dia warnanya hitam, tetap dia punya kulitnya juga warna hitam. Dia berpindah-pindah tempat, jadi di mana saja dia ada, tapi tetap dia seperti itu. Jadi kalau misalnya dia bergaul dengan pemabuk, dia akan menjadi pemabuk, kan bunglon. Dia bergaul dengan penjudi, dia akan menjadi seorang penjudi. Dia kumpul dengan pemabuk yang modelnya seperti itu, pencemooh, yang modelnya kayak pencemooh. Kumpul dengan pemfitnah, ya jadi juga dia tukang fitnah. Nah itu orang Kristen bunglon. Dapat berubah-ubah apa saja lewat perkataan, padahal perbuatan tidak melakukan hal itu. Seperti itu. Manusia ikan hidup di air asin. Tetapi waktu kita masak, Mami Ade masak ikan itu pakai garam, Mami pakai garam. Kenapa pakai garam? Kan dia ada di air asin, ngapain pakai garam lagi? Iya, karena dia tidak diasinkan oleh air tersebut. Betul Bapak Ibu Saudara, jadi dia tidak dipengaruhi oleh asinnya ikan itu. Dia tetap tawar, dia tetap tawar. Jadi kita ada di tipe mana? Bunglon atau ikan? Bapak Ibu Saudara, bunglon atau ikan? Bukan saya samakan bahwa Bapak Ibu Saudara seperti ikan, bukan. Atau bunglon, bukan. Ini cuma ibarat dua tipe manusia yang ada, bunglon dengan ikan. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Nanti jawab sendiri di rumah. Roma 12 ayat yang pertama, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Karena itu dengar firman Tuhan dan lakukan. Hiduplah dalam ketaatan kepada firman Tuhan dan jauhilah hidup berdosa. Karena ketidaktaatan mendatangkan murka Allah, Bapak Ibu. Mendatangkan kehancuran. Contoh kasus, Saul belum ending kehidupan dia, sudah dilengsarkan, pindah karena ketidaktaatan dia. Betul Bapak Ibu Saudara? Kasus dari Saul, Adam dan Hawa disingkirkan untuk tidak ada di Taman Eden karena tidak taat. Bayangkan Taman Eden itu penuh dengan berkat Tuhan. Jadi tidak taat, kita tidak bisa menikmati berkat Tuhan yang melimpah. Hanya orang-orang yang taat, dengar dan lakukan firman Tuhan, maka hidup mereka akan berbahagia. Katakan amin. Hidup mereka akan beruntung, hidup mereka akan berhasil karena ketaatan mereka kepada firman Tuhan. Katakan yang amin. Yang percaya katakan yes. Ya. Ketaatan berupa apa yang Tuhan inginkan bagi kita anak-anaknya untuk dilakukan? Ketaatan berupa apa yang Tuhan inginkan bagi kita anak-anaknya untuk kita lakukan? Yang pertama, ketaatan dengar suara Tuhan. Dengar suara Tuhan banyak versi. Bisa lewat pemimpinmu gembala sidang ketika dia ngomong tentang firman Tuhan. Bisa langsung Tuhan bicara firman Tuhan langsung. Atau kita dengar sendiri Tuhan berbicara tentang kalimat-kalimat. Kadang-kadang dengar suara Tuhan itu menyakitkan, memilukan hati kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita harus rendah hati bisa menerima teguran yang datang kepada kita walaupun itu sakit. Aduh, firman Tuhan paling keras. Tapi percaya ketika kita dengar suara Tuhan, kita hidup akan menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Dengar dia bicara. Bukan dengar iblis bicara. Bukan dengar lingkungan bicara, orang-orang kafir bicara, jangan dengar mereka. Karena perkataan mereka sia-sia hampa. Tidak ada makna, ada buah kasih. Ketika dia berbicara soal Tuhan, ada buah kasih yang dihasilkan oleh dia. No, ngapain dengar? Saya dengar suara Tuhan. Suara Tuhan atau suara hantu? Kalau mau dengar suara Tuhan, lihat buah dari orang itu. Kalau orang itu suka berdoa, suka memuji menyembah Tuhan, suka beribadahkan Tuhan, kata-katanya baik setiap hari, dia melakukan hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan, dengar dia. Dengar dia. Dengar apa yang dikatakan pemimpin gembalamu sendiri, Pastor Lady Subaida, kepada engkau, dengar dia. Nubuatan-nubuatan dia kasih kepada engkau, dengar, karena itu betul. Karena hidupnya penuh dengan doa. Ya, saya mau katakan, nubuatan-nubuatan yang dia berikan kepada kita jemaat Tuhan itu betul. Karena itu suara Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mungkin Ibu Gembala tidak tahu. Dulu waktu saya sebelum jadi hamba Tuhan, saya pernah kerja 5 tahun di dunia sekuler. Beliau pernah berkatakan buat saya,
Kamu tidak cocok ada di dunia sekuler ini. Kamu tidak cocok kerja di sini. Kamu cocok jadi hamba Tuhan. Saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus saya batalkan perkataan Mama Leni sebelum boleh jadi gembala. Dalam nama Yesus, karena saya tahu pendeta itu tidak punya uang dulu. Dalam nama saya batalkan perkataan beliau. Tapi apa yang jadi saudara pemuda-pemuda yang suka bilang dalam nama Yesus saya batalkan itu terjadi buat Anda. Dan jangan coba-coba batalkan sesuatu ya. Betul, karena itu terjadi atas kehidupan saya ketika saya perkatakan itu. Ya Tuhan, harus taat. Tuhan bilang, iya kamu jadi hamba Tuhan. Dengar suara Tuhan dan lakukan. Amin Bapak Ibu Saudara. Walaupun itu sakit, karena saya tahu Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat peduli dengan kita. Makanya dengar, walaupun kata-katanya menyakitkan hati kita, menegur kita, mengajar, mendidik kita, itu paling sangat sakit. Dengar dan lakukan. Jangan dengar saja, Anda hidup tidak diberkati, Anda tidak punya masa depan yang luar biasa dari Tuhan. Karena hanya orang-orang yang mau dengar Tuhan dan lakukan, dia punya masa depan yang luar biasa dari Tuhan. Karena sesuatu yang dari Tuhan itu benar. Katakan sambil kiri kanan, sesuatu yang dari Tuhan itu benar. Kadang-kadang Tuhan bicara, hiduplah kudus. Hiduplah kudus, hiduplah suci, taatlah kepada firman Tuhan. Tinggalkan kesenangan dunia. Entar Tuhan, nanti dululah. Entar dululah. Saya masih mau bersenang-senang. Saya masih mau menikmati kesenangan dunia saya, hawa nafsu saya. Saya masih mau menikmati alam saya. Jadi Tuhan tolong saya tidak mau taat. Ketaatan itu pilihan, saudara. Kalau Anda taat, ya hidup Anda berhasil. Di kantor, dunia sekuler, bahkan juga spiritual. Anda pasti berhasil ketika Anda taat kepada firman Tuhan. Amin. Walaupun itu keras. Amin. Ya mau bersenang-senang, ya silakan. Masih mau hidup dalam dosa, ya silakan. Yang penting firman Tuhan sudah datang kepada Anda, menegur Anda. Tergantung Anda, itu pilihan Anda. Anda mau ikut atau tidak, terserah. Yang penting pemimpin-pemimpin rohani yang sudah mengingatkan kepada Anda. Dengar suara Tuhan dan lakukan. Ingat, kalau kita tidak lakukan bisa berbahaya, katakan berbahaya. Pertobatan itu Bapak Ibu bukan besok, nanti, lusa, tahun depannya lagi. Tapi pertobatan itu sekarang, katakan sekarang. Jadi kalau dengar suara Tuhan berbicara, lakukan. Bertobat hari ini, bertobat sungguh-sungguh. Dan dengar dia, karena itu terjadi. Jadi bertobat bukan untuk besok lusa, tapi bertobat sekarang. Dengar firman Tuhan, lakukan. Kalau sudah datang kepada kita, bertobat sudah. Anak-anak muda bertobat, tidak ada waktu lagi. Kalau tidak mau bertobat, besok Anda mati. Bukan mati secara fisik, rohani. Dengar suara Tuhan. Tentang pemberian, dengar suaranya. Dia bilang apa? Dengar. Aduh Tuhan, berkati orang ini, berkati orang ini. Suara Tuhan loh. Aduh Tuhan, saya punya kebutuhan paling sangat banyak Tuhan. Tidak bisa apa Tuhan, saya punya kebutuhan banyak, saya tidak bisa memberkati orang ini. No. Tuhan tahu kebutuhanmu. Kalau Tuhan bilang berkati orang itu, silakan sekarang memberkati dia. Karena lebih baik berkat memberi daripada menerima. Amin. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Tapi orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Itu firman Tuhan. Dengar suara Tuhan, iya Tuhan saya mau taat. Ketika dia taat, melakukan firman Tuhan, dia dengar suara Tuhan, hidupnya diberkati. Hari ini dia berkati orang itu, besok uangnya masuk di bank berlimpah-limpah. Yang percaya katakan amin. Jadi jangan takut hari ini, karena kesusahan sehari cukup untuk sehari. Besok ada berkat yang baru lagi. Jadi jangan susah untuk kasih keluar. Dong punya camping, Bapak Ibu Saudara punya camping. Tidak usah takut, karena Tuhan pasti akan memberkati kita. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, waktu sudah Desember tanggal berapa? Tanggal 26. Tuhan, saya sementara menyembah di kamar di rumah saya dengar suara Tuhan. Kamu harus memberkati ibu ini. Bapak Ibu Saudara, jumlahnya tidak sedikit, tapi jumlahnya sangat besar. Tuhan, saya punya kebutuhan banyak, saya mau beli ini, beli. No. Jangan kamu egois. Memberkati ibu itu. Bapak Ibu Saudara, ketika saya selesai penyembahan, saya telepon anaknya, mari datang di sini ambil sesuatu. Bukan saja saya kasih uang Bapak Ibu, tapi juga ada yang lain. Waktu saya kasih ibu itu, apa yang terjadi? Besoknya Tuhan berkati saya melimpah. Serius, melimpah. Wow, Tuhan, dengar suara Tuhan dan lakukan taat. Karena itu
itu dari Tuhan. Katakan itu dari Tuhan. Jangan coba-coba kita tidak taat. Nanti hati ini rasa seperti kayak membara, rasa seperti sakit hati, rasa seperti apa, kayak gundah gulana karena kita tidak taat. Yang percaya katakan amin. Ibrani 3 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Dengar suara Tuhan, jangan keraskan hati, bertobat sudah. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, ketaatan berupa apa yang Tuhan inginkan bagi kita anak-anaknya untuk kita lakukan. Ketaatan soal prioritas. Katakan prioritas. Prioritas berarti prioritas mementingkan Allah di atas segala-galanya. Mementingkan kepentingan Allah di atas segala-galanya, itu soal ketaatan, bukan hal yang gampang. Harganya sangat mahal. Aduh Tuhan, ini kan jam saya bertemu dengan teman-teman saya, tidak bisa Tuhan dengan bukan. Tapi dalam waktu bersamaan ada hal yang penting di mana Tuhan mempercayakan kita dalam pelayanan Tuhan. Dan memang saat ini Tuhan berbicara kepada kita tentang ketaatan soal prioritas. Mana yang kita utamakan, Tuhan atau manusia? Mana yang kita dahulukan, Tuhan atau manusia? Pekerjaan Tuhan atau yang lain? Karena berbicara tentang prioritas ketaatan. Waktu tahun 2018 kalau tidak salah Bapak Ibu, 2019 itu kisah di mana oma saya meninggal di Seram. Oma saya meninggal, terus orang tua saya telepon, "An, kamu harus ikut papa ke Seram." Itu bertepatan hari Sabtu, minggunya saya mau melayani sebagai WL. Waduh Tuhan, ini bagaimana? Mereka ancam, memang iblis itu penipu. Iblis itu penipu Bapak Ibu. Oke, orang tua saya bilang gini, "Kamu tidak ikut papa, berarti hari ini kamu bukan lagi jadi anak kami. Kamu bukan lagi jadi anak kandung kami. Jadi kamu terserah, bikin apa saja terserah. Kamu lagi bukan jadi salah satu anggota keluarga kami. Kamu bukan anak kami." Waduh, ini bagaimana cara? Maaf kalau besok lusa saya bisa pergi. Tapi ini hari Minggu acara penguburan oma pada saat itu, ini bagaimana Tuhan, ini caranya bagaimana? Saya bilang, "Papa maafkan saya tidak bisa pergi karena besoknya hari Minggu saya mau melayani. Saya pada saat itu dipercayakan Tuhan WL, saya mau melayani Papa, saya tidak bisa ikut." Langsung tak, telepon tutup. Hari Minggunya Bapak Ibu sudah selesai acara penguburan. Luar biasa Tuhan. Saya tahu mana yang saya harus prioritaskan, Tuhan atau manusia. Mementingkan Tuhan atau mementingkan manusia. Dan saya percaya hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan kalau kita lebih mementingkan Tuhan dari segala-galanya. Betul. Wow, luar biasa. Waktu pulang dari acara penguburan itu sore, papa mau pulang kembali ke Manado, saya ditelepon. My father ditelepon. "An, di mana?" Jadi kalau misalnya papa tanya, mama tanya di mana? "Di gereja, Pak." Di gereja Tarus, itu belum hamba Tuhan. Di gereja Tarus, jadi Anda yang selalu ada di gereja, hati-hati. Setiap hari di gereja itu hati-hati. Di gereja Tarus, ya Pak, di gereja. "Mari antar papa pulang, ikut papa di penginapan, terus antar papa pulang ke bandara, papa mau pulang ke Manado." Dalam hati, bukannya tadi bilang bahwa tidak anggap sebagai anak, lalu tiba-tiba ini telepon, ini ada apa? Saya ikut ke penginapan, saya ikut antar juga ke bandara pada saat itu. Apa yang terjadi? Ngomong seperti biasa, dan plus beliau kasih saya duit. Oh, luar biasa Tuhan. Jadi percaya, ya iblis itu penipu, pembohong, pendusta. Dia cuma kasih takut katong saja, tapi jangan takut. Kalau kita mementingkan kepentingan Tuhan lebih dari segala-galanya, Tuhan pasti memberkati roti, makanan kita, air minum kita, apa saja kita kerjakan, dibuat berhasil, sukses, itu kata firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Wow, soal prioritas Daniel, dia memprioritaskan Allah. Sadrak, Mesak, Abednego, walaupun pada saat itu ada 2.500 berhala, tapi mereka masih memprioritaskan Allah. Itu luar biasa. Daniel 6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa
surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya, prioritas. Dan saya percaya pada saat itu Daniel paling sangat sibuk karena dia adalah orang penting di istana raja. Dia sibuk dengan pekerjaannya karena dia orang kepercayaan. Tapi sesibuk-sibuknya dia, seberat-berat apapun pekerjaannya di kantor bisnisnya, dia waktu menyisihkan untuk Tuhan. Waktunya dia sisihkan untuk Tuhan, untuk datang memuji, berlutut, berdoa kepada Allahnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang ada di kantor, saya tahu kita sibuk dengan aktivitas kita, pekerjaan kita, mungkin kita penat. Yuk sisihkan waktu beberapa menit, beberapa saat untuk datang kepada Tuhan. Sudah waktu kita kerja, aduh otak kita fresh kembali, aduh hati kita plong, lega, baru kita melakukan aktivitas lagi. Wow, betapa menyenangkan, katakan betapa menyenangkan. Hadirat Tuhan kalau kita nikmati itu betapa menyenangkan, betapa menyenangkan. Anda yang punya masalah persoalan yang Anda alami, jangan takut, nikmati hadirat Tuhan saja, semuanya selesai. Wow, luar biasa Tuhan. Yang berikut, ketaatan berupa apa? Soal pengampunan. Soal mengampuni. Ketaatan soal mengampuni. Susah. Tidak gampang. Tapi ini Alkitabiah. Firman Tuhan berkata di Matius 6, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ketaatan itu soal pengampunan. Anda mau mati binasa Bapak Ibu? Tidak mau mengampuni, sekarat dengan sakit penyakit. Kebanyakan wanita sakit, kena sakit apa saja, dan lain sebagainya, kanker payudara dan lain sebagainya. Itu disalah satukan akibatnya karena menderita sakit hati. Tuhan mau katakan kepada kita pada saat ini, taat apa yang Tuhan lakukan soal mengampuni. Tuhan dia lebih dulu, dia bikin kita punya hati sakit, dia punya kata-kata pahit, dia punya kata-kata menyinggung, kita punya perasaan. Taat, karena Tuhan bilang mengampuni. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu di surga tidak akan mengampuni kamu juga. Firman Tuhan. Amin. Amin. Bukan dengar, tapi soal kita taat. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat peduli dengan kita. Tuhan sangat cinta kita. Sehingga mari kita dengar firman Tuhan, kita bertobat. Kita menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dengar dan lakukan. Hendaklah kebenaran, katakan ya. Kejahatan, katakan tidak. Kalau masih dalam kehidupan berdosa, firman Tuhan katakan Wahyu 3 yang ke-15 sampai yang ke-16. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulut. Benar, katakan benar. Iya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Tuhan tidak suka dengan orang yang suam-suam kuku. Amin. Tuhan bilang mengampuni, mengampuni. Tuhan bilang lepaskan keterikatan atas dosa, lepaskan. Karena itu firman Tuhan. Berani berkata benar terhadap lingkunganmu yang bisa saja menjerumuskan engkau jatuh dalam dosa. Tidak perlu takut. Manusia hanya bisa membunuh tubuh, tapi Tuhan itu membunuh tubuh, jiwa dan roh. Tidak perlu takut. Kebenaran, maju, bergerak maju. Karena kita tidak sendiri, tapi ada Tuhan bersama dengan kita. Yang percaya katakan amin. Rendah hatilah menerima segala sesuatu yang terjadi. Tidak perlu kita saling menyerang satu dengan yang lain. Tidak perlu kita saling gontong-gontongkan satu dengan yang lain. No, tidak perlu. Rendah hati. Dengar firman Tuhan, lakukan. Iya Tuhan, itu saya. Tidak perlu bilang firman Tuhan ini untuk dia. Firman Tuhan ini untuk dia. Untuk dia, no. Itu orang sombong. Tapi firman Tuhan itu untuk saya. Tuhan, saya bertobat. Karena firman Tuhan itu datang kepada saya, bukan kepada dia. Bukan kepada Anda. Bukan kepada dia dan dia. Dia. Hanya dia. Mungkin engkau punya grup-grup kecil, punya kelompok-kelompok kecil.
Nah, karena Anda melakukan kebenaran, mungkin di kantormu, di dunia kuliah, bahkan juga dunia sekolahmu, karena Anda melakukan kebenaran, Anda melakukan firman Tuhan, mereka tidak senang kepada Anda. Sehingga mereka tidak mau berteman dengan Anda, menjauhi Anda, mengata-ngatain Anda tidak benar, kata-kata negatif keluar dari mulut Anda. Maaf, mereka membuat Anda sakit hati, stres, tertekan. Dengar baik jemaat Tuhan, tinggalkan grup-grup itu. Karena Anda lagi taat kepada firman Tuhan. Jangan takut. Anda tidak punya teman karena Tuhan lagi membawa teman-teman yang lain yang mengasihi Anda apa adanya. Yang percaya katakan amin. Harganya mahal. Itulah ketaatan. Ketaatan adalah kesanggupan kita untuk tetap memilih apa yang benar di saat pilihan yang salah sangat menarik dan kesempatan sangat terbuka. Kesanggupan kita untuk tetap memilih apa yang benar di saat pilihan yang salah sangat menarik dan kesempatan itu sangat terbuka. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, kata firman Tuhan. Carilah perdamaian dan berusahalah untuk melakukannya atau mendapatkannya. Yang percaya katakan amin. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusaha untuk mendapatkannya. Bapak-bapak yang ada di gereja ini, hiduplah berdamai dengan istrimu. Sayangilah istrimu. Cintailah istrimu apa adanya. Jangan waktu kau pacaran saja. Lakukan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang, waktu Anda menikah, Anda harus keluar dari rumah Anda. Harus bersatu dengan istri Anda. Entah itu dia mau kos, entah itu dia mau kerja, entah itu dia mau kos atau dia mau cari kontrakan, yang penting keluar dari rumah orang tuamu. Itu firman Tuhan. Ini bukan kata manusia. Matius 19 ayat yang kelima, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Jadi apa? Keluar, meninggalkan ayah dan ibunya, itu alkitabiah. Supaya hidup kita penuh dengan berbahagia. Jadi bapak-bapak rumah tangga, kalau engkau lakukan firman Tuhan, ending dari kehidupan Anda menjadi bapak rumah tangga yang dewasa dalam Tuhan. Dan hidup rumah tangga pasti akan ada pemberkatan Allah yang melimpah. Tapi masih tetap tinggal dengan orang tua, itu tidak alkitabiah. Jangan salah, masalah setiap hari, persoalan setiap hari. Karena ada yang menunggangi, karena ada yang ikut campur, yaitu orang tua. Berpisah, keluar, tinggalkan zona nyaman. Yang percaya katakan amin. Jauhilah yang jahat, kata Mazmur 37 ayat 27, sudah mau hampir habis. Lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Amin. Mungkin kita diuji begitu banyak persoalan, begitu banyak masalah bertubi-tubi datang dalam kehidupan kita. Rasa-rasanya tidak sanggup, mau mati saja seperti Elia. Nah, penghiburan ada buat kita. Kekuatan ada buat kita. Coba kita lihat di 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Yang percaya katakan amin. Jadi nikmati saja setiap persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Ulangan 31 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, yang tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yang percaya katakan amin. Percaya Allah pasti bela perkaramu. Katakan sampai kiri kanan, percaya bahwa Allah pasti bela perkaramu. Oleh sebab itu milikilah sikap yang benar sebagai umat Kristen untuk menghadapi masalah yang ada sambil belajar hidup taat. Jangan putus asa, semakin mendekatkan diri dengan Tuhan, menguatkan iman, tetap bersyukur kepada Tuhan. Jangan lupa terus naikkan seruan atau doa kita setiap hari kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Hasil dari orang Kristen yang berani bayar harga dari sebuah ketaatan kepada firman Tuhan atau Allah. Yang pertama, ini hasilnya. Tidak akan dipermalukan. Wow, luar biasa, tidak akan dipermalukan.
Daniel 6 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa, tidak dipermalukan. Yang tadinya mereka harus menyembah Baal 2500, no, mereka tetap menyembah Allah mereka. Dan semua orang-orang yang ada di istana Babel pada saat itu menyembah Allah yang disembah oleh Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Wah, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hasil dari ketaatan tidak akan dipermalukan, karena kita tahu siapa yang kita sembah. Yang percaya katakan amin. 2, promosi, punya kedudukan yang tinggi. Daniel 6 ayat yang ke-29. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh, orang Persia itu. Yang kedua, hasil dari sebuah harga yang harus kita tanggung dari ketaatan kita. Ingat, ada promosi. Jadi kalau pada saat ini proses pergumulan, tantangan yang katong alami, ingat Bapak Ibu, itu promosi. Kita akan diberikan kedudukan yang tinggi. Amin. Wow. Yang berikut, yang terakhir, mujizat pasti terjadi. Wow, sekali kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mujizat pasti terjadi ketika kita taat kepada Tuhan. Hal yang mustahil bagi manusia, Tuhan kerjakan. Mustahil Tuhan, tidak mungkin terjadi. Tuhan, sakit ini membawa saya sangat menderita. Tapi kalau kita percaya Tuhan, kita taat kepada Tuhan, sakit penyakit apapun Tuhan pasti akan singkirkan, geserkan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Wow, mujizat pasti terjadi. Masalah dengan temanmu kayak itu di kantormu, tentang promosi, orang-orang mau merebut promosimu, mau merebut kedudukanmu, jabatanmu. Dengar baik, tenang saja. Mujizat Tuhan pasti kerjakan atas hidupmu. Jangan gerak sana, jangan gerak sini, tetap tenang di tempat, stay di tempat. Jangan ngapa-ngapain. Nanti Tuhan bela kita. Nanti Tuhan bela kita. Nanti Tuhan bela kita. Pembelaan dari Tuhan begitu sangat menyenangkan dari pembelaan daripada manusia. Mujizat pasti terjadi. Ya, pemain keyboard, saya minta tolong ke depan. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Tuhan sendiri membimbing dan menolong engkau. Ia tak akan mengecewakan atau meninggalkan engkau. Sebab itu janganlah takut dan cemas. Lewat situasi persoalan terjadi dalam kehidupan kita akhir-akhir ini, jangan takut dan cemas. Allah kita yang kita sembah sanggup meluputkan kita dari setiap persoalan masalah yang kita alami. Ingat, hasil dari harga yang kita bayar karena ketaatan kita. Ada promosi, kita tidak akan dipermalukan. Ada mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Wow. Kebenaran penting dari kitab Daniel 3 yang pertama sampai 30 mengambil contoh kasus Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, orang-orang Ibrani ini. Karena dari sebuah ketaatan, mereka tinggal di lingkungan kafir, tapi mereka tidak menjadi kafir. Itu harga dari sebuah ketaatan. Promosi yang mereka dapatkan, tidak dipermalukan. Tuhan begitu dahsyat atas kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara, yang paling terakhir, kunci dari hidup yang mengalami kelimpahan adalah hidup yang taat kepada perintah Tuhan. Itu kunci.